Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Jadi nanti akan ada 4 subbab yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu yang pertama pengertian Makkiyah dan Madaniyah, yang kedua adalah klasifikasi ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran, yang ketiga yaitu ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah, dan yang terakhir yaitu kegunaan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Materi yang pertama yaitu pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Jadi, studi tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ini tidak lebih dari memahami pengelompokan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan waktu dan tempat diturunkannya. Dalam hal ini, ada 3 definisi yang sering dikemukakan oleh para pakar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah hijrah. Kemudian yang kedua yaitu Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Kemudian yang ketiga, Makkiyah adalah ayat-ayat yang seruannya ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang seruannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Materi yang kedua yaitu klasifikasi ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan dalam 2 periode, yaitu Mekah dan Madinah. Periode yang pertama ialah ayat-ayat yang turun ketika Nabi masih bermukim di Mekah saat penobatannya menjadi Rasul sampai hijrahnya ke Madinah selama 12 tahun 13 hari. Ayat-ayat yang turun pada periode ini disebut Makkiyah. Kemudian periode yang kedua yaitu ayat-ayat yang turun ketika Nabi telah memindahkan tempat perjuangannya di Madinah. Walaupun ayat itu ada yang turun tidak di Madinah sendiri, ayat-ayat tersebut disebut Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah meliputi 19/30 dari isi Al-Quran, terdiri atas 86 surat, sedangkan ayat-ayat Madaniyah meliputi 11/30 dari isi Al-Quran, terdiri dari 28 surat. Materi yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri dari Makkiyah ada 9, yaitu yang pertama, terdapat kata kala di sebagian besar ayatnya. Yang kedua, terdapat sujud tilawah di sebagian atau seluruh ayat-ayatnya. Yang ketiga, diawali dengan huruf tahajji seperti Qaf, Nun, Hamim. Yang keempat, memuat kisah Adam dan Iblis kecuali Al-Baqarah. Yang kelima, memuat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang keenam, di dalamnya terdapat seruan kepada semua manusia. Yang ketujuh, menyeru dengan kalimat Adam. Yang kedelapan, isinya memberi penekanan pada masalah akidah. Dan yang terakhir, ayatnya pendek-pendek. Kemudian ciri-ciri dari Madaniyah ada 6, yaitu yang pertama, terdapat kalimat orang-orang yang beriman pada ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, terdapat hukum-hukum faraid, hudud, kisas dan jihad di dalamnya. Yang ketiga, menyebut orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Yang keempat, memuat bantahan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Yang kelima, memuat hukum syarak seperti ibadah, muamalah, dan al-ahwal al-syasyah. Dan yang terakhir yaitu ayatnya panjang-panjang. Materi yang terakhir yaitu kegunaan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Ada 3, yaitu yang pertama, membantu menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Dan yang terakhir yaitu memberi informasi sirah kenabian. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.